Pak Arya, lantas kemudian kita mengetahui bahwa suara ini sudah tidak mungkin lagi fluktuatif dan juga kita tidak bisa melangkah ataupun mengatakan bahwa ini adalah hasil akhir. Namun seumpama ini adalah kita merujuk pada hasil quick count saja. Apakah mungkin Prabowo Subianto akan melakukan hal serupa dengan Presiden Joko Widodo dengan merangkul dari oposisinya, dari paslon-paslon lainnya untuk menjabat sebagai menteri? Saya pikir clear ya, jika kita membaca pidato dari Prabowo Gibran ya, entah terlepas orang menyebutnya dengan pidato kemenangan atau itu pernyataan terhadap hasil quick count atau itu penyampaian respon terhadap hasil hitung cepat, terlepas apapun label dari pidato itu, tapi substansi pidato itu dia menyebutkan merangkul seluruh elemen. Nah, persoalannya adalah apakah cukup dengan merangkul seluruh elemen termasuk rival ya, ada 01 dan partai pendukungnya dan juga 03 dan partai pendukungnya. Nah, karena persoalannya sebenarnya bukan terbatas pada pihak-pihak yang berkompetisi, tetapi juga aspirasi yang muncul menjelang kompetisi. Misalnya, ada cukup masif dari kelompok terdidik, terutama di perguruan tinggi yang menyuarakan aspirasi terkait dengan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kemudian penegakan hukum. Nah, apakah misalnya 02 yang sejauh ini menurut lembaga survei termasuk poltreking unggul ya dan menjadi presiden selanjutnya juga merangkul aspirasi, bukan hanya pihak yang berkompetisi. Itu yang menjadi krusial. Kenapa? Karena dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi memang ada karakter pemerintahan developmentalis yang kuat ya, di mana pembangunan memang cukup masif, tetapi ada kelemahan di sana, yaitu terkait dengan konsolidasi demokrasi, dan kemudian ada terkait dengan isu penegakan hukum ya. Kita tahu revisi undang-undang KPK, ada kasus MK kemarin, ada putusan DKPP dan seterusnya. Nah, apakah 02 mampu merangkul juga aspirasi ini sehingga bukan hanya pembangunan yang mereka janjikan akan diteruskan dari Jokowi, tetapi juga mengembalikan demokrasi di jalan yang sudah dibangun sejak reformasi. Nah, itu juga penting untuk kita baca atau kita harapkan, karena di 02 juga bukan hanya kelompok politisi, mantan aktivis juga banyak. Kita tidak tahu pertarungan kekuatan di koalisi gemuk itu seperti apa, karena koalisi gemuk itu satu sisi dia memang mempunyai jaminan menang lebih besar karena vote getternya banyak, tokoh-tokoh publiknya banyak sekali. Tetapi pada saat yang sama dia pisau bermata dua, karena lawan dia sendiri itu adalah teman satu koalisi. Karena perebutan kekuasaan itu akan menjadi sangat kencang. Apakah mampu Pak Prabowo mengkonsolidasikan koalisi yang gemuk ini? Karena koalisi bukan hanya dibaca dari partai yang bergabung, tetapi juga pihak-pihak yang bergabung di sana ya, cukup banyak jenderal, dan kita tidak bisa membaca jenderal itu sebagai entitas yang tunggal ya, ada faksi dan seterusnya, dan faksi-faksi bukan hanya dijelaskan oleh partai politik, tetapi juga kelompok-kelompok elit yang bergabung di sana. Nah, persoalannya adalah apakah 02 mampu mengkonsolidasikan koalisi menjadi sebuah kekuatan kolektif yang bukan hanya merangkul oposisi, tetapi juga merangkul aspirasi. Pak Kennedy, saya ingin menanyakan bahwa ini kalau tidak salah saya mengutip dari pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa hasil dari Pilpres ini merupakan hasil dari adanya invisible voters yang tadinya tidak memiliki mungkin pilihan, akhirnya sudah memilih dengan cara mengamati, dengan cara memantau sepanjang mungkin dari awal di Presiden menyatakan, calon presiden dan cawapres ini menyatakan akan bertarung dalam pesta demokrasi ini. Ya, kalau kita berkaca pada sini, saya mengecek lagi data exit poll kami, memang sudah sedikit sebenarnya pemilih yang menentukan pilihannya beberapa hari atau bahkan 1 minggu yang lalu, di bawah 10% gitu. Rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka sudah fix menentukan pilihan mereka lebih dari sebulan yang lalu. Itu ada di sekitar
80% pemilih sudah menentukan pilihannya. Berarti kan kalau kita ambil rata-rata itu sekitar 10-15% yang menentukan di seminggu terakhir ini gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat baca trajektori momentum paslon nomor 2, ini memang kalau melihat data seperti ini, sepertinya memang momentum seminggu belakangan ini bisa menarik swing voter itu sehingga mempertebal kemenangan dari paslon nomor 2 gitu. Lantas ini apa yang menjadi pemicunya? Ini memang banyak ya penjelasannya, tapi saya akan tetap mengatakan bahwa langkah-langkah dan juga manuver Presiden Jokowi belakangan ini yang dan juga betapa masifnya kampanye media sosial dari Pak Prabowo dalam menggait pemilih muda itu yang menjadi faktor utama menarik dukungan di saat-saat akhir gitu. Pak Arya, juga kami ingin mungkin ada beberapa pemilih muda yang tidak terlalu memahami bagaimana sebenarnya pentingnya 3 daerah Jawa ini dalam menentukan secara keseluruhan hasil dari suara pemilihan presiden ini. Anak muda ya. Nah, saya pikir kalau pemilih muda mereka tidak sedang untuk menganalisis di mana provinsi berpengaruh ya, tetapi presiden mana yang menurut mereka akan bermanfaat bagi mereka, karena suka atau tidak pemilih muda memang populasinya besar di pemilu kali ini ya, angkanya 56% kalau menggunakan data populasi pemilih dari KPU. Kalau di survei pun mirip ya, jika kita merujuk di hasil exit poll ya, karena exit poll itu kita mewawancara responden dengan menggali beberapa informasi demografi mereka dari gender, usia, dan seterusnya. Jika kita berbicara anak muda yang usianya itu first time voters, yaitu 17 sampai 22 tahun, itu hampir 20% ya, 18-19%. Nah, itu angkanya cukup besar sebenarnya. Baru kemudian kelompok pemuda yang usianya usia kerja ya, 23 ke atas sampai 30 tahun, termasuk sampai usia 40 tahun. Itu kalau diagregat memang 55 lebih ya, mendekati 60% kalau di data exit poll. Nah, preferensi mereka sebenarnya tidak terletak secara spasial provinsi by provinsi mana yang gemuk, tetapi terhadap presiden mana yang mengakomodasi interest mereka. Itu satu hal. Kedua adalah mereka juga menggunakan moral kompas, terutama dari orang tua, terutama pemilih pertama. Ya, karena pemilih-pemilih pertama itu biasanya mereka sedang mencari siapa yang menurut mereka baik atau benar. Informasi melimpah ya, karena anak-anak muda ini adalah digital native ya, yang mereka sejak usia adolescent, sejak usia toddler bahkan itu sudah mengenal Facebook, Twitter yang sudah dikenalkan 2008-2009 ya, dan itu usia di mana mereka tumbuh. Nah, itu informasi melimpah. Nah, persoalannya adalah di balik informasi melimpah, terlepas dari efek echo chamber, filter bubble yang bekerja di dalam platform sosial media, itu adalah mana yang menurut mereka itu benar. Nah, orang tua menjadi salah satu referensi penting, dan keluarga. Karena dalam teori itu ada yang disebut dengan parental transmission, transmisi yang lahir dari orang tua. Jadi sengaja atau tidak sengaja banyak orang tua yang mentransmisi apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan tidak, termasuk dalam pilihan politik. Misalnya, orang tua yang mempunyai attachment terhadap partai tertentu, mereka akan tersosialisasi bahwa partai ini baik dan partai yang lain tidak. Begitu juga terkait dengan pilihan presiden. Nah, biasanya first timer, pemilih-pemilih yang baru memilih itu menggunakan moral kompas itu, meskipun sekali lagi tidak semua, proporsinya separuh memang mereka pemilih independen yang menavigasikan pilihan mereka terhadap informasi yang mereka terima, bukan sekedar menggunakan moral kompas yang hadir dari orang tua. Tetapi tesis soal parental transmission itu hampir terjadi di banyak pemilih pertama. Nah, itu yang kemungkinan menjadi variabel penting voting decision mereka ya, keputusan memilih mereka terhadap
capres maupun cawapres. Baik, Pak Arya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi menghadirkan dialog ini sesaat lagi, tetaplah di Presiden Pilihan Rakyat.